Di sini saya akan menjelaskan apa itu kromatografi gas. Kromatografi gas. Kromatografi gas adalah alat yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Kromatografi gas mirip dengan destilasi fraksi, karena keduanya melakukan proses pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih atau tekanan uap. Namun, distilasi fraksi biasanya digunakan untuk memisahkan komponen campuran dalam skala besar, sementara kromatografi gas hanya dapat digunakan untuk skala yang jauh lebih kecil atau skala mikro. Bagian dasar kromatografi gas ada 6, yakni yang pertama ada sistem gas pembawa, sistem pemasukan cuplikan, sistem pemanasan kolom, sistem deteksi atau detektor, dan sistem pengolah data atau recorder. Ada dua komponen penting penyusun dalam kromatografi gas, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak yaitu berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Fasa gerak memiliki syarat koefisien difusi gas rendah, kemurnian tinggi, cocok dengan detektor yang dipakai, mudah didapat dan murah. Untuk fasa diam, yaitu lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Berdasarkan jenisnya, kolom dibagi menjadi dua tipe, yaitu kolom packing dan kolom kapiler. Kolom kromatografi gas terdiri dari 3 bagian, yaitu wadah luar yang terbuat dari logam, bisa tembaga, baja, yang tahan karat, bisa juga nikel. Adapun gelas atau plastik, misalnya teflon. Dan isi kolom yang terdiri dari padatan, pendukung, dan fasa cairan. Untuk fungsi fasa gerak dan fasa diam sendiri, yaitu untuk fasa gerak membawa konstituen sampel yang mengalir dengan laju yang berbeda, bergantung pada sifat fisika dan kimia komponen sampel tersebut, serta interaksi spesifik dengan pengisi kolom yaitu fase diam. Untuk fase diam yaitu memisahkan komponen yang berbeda, mengakibatkan masing-masing keluar dari kolom pada saat yang berbeda. Parameter lain yang dapat digunakan untuk mengubah urutan atau waktu retensi adalah laju aliran gas pembawa, panjang kolom, dan temperatur. Senyawa yang berinteraksi baik dengan fase gas cenderung memiliki titik didih yang lebih rendah atau mudah menguap dan berat molekul rendah, sedangkan senyawa yang lebih memilih fase diam cenderung memiliki titik didih lebih tinggi atau lebih berat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju perkembangan suatu senyawa ke kolom atau disebut waktu elusi termasuk polaritas dan suhu kolom, karena suhu sangat penting, biasanya dikontrol dalam 1/10 derajat dan dipilih berdasarkan titik didih campuran. Berbeda dengan alat analisis lainnya, detektor pada kromatografi gas pada umumnya lebih beraneka ragam. Hal ini disebabkan detektor pada kromatografi gas mendeteksi aliran bahan kimia dan bukan berkas sinar seperti pada spektrofotometer. Ini berikut adalah karakteristik detektor. Yang pertama yaitu detektor integral, yang memberikan suatu pengukuran setiap saat dari jumlah total bahan yang dielusi, bahan yang telah melewatinya sampai waktu itu. Yang kedua yaitu ada detektor diferensial, menghasilkan kromatogram familiar yang terdiri dari puncak-puncak dan bukan langkah-langkah. Detektor ini dibagi menjadi dua kelas besar, yakni yang pertama, detektor yang mengukur konsentrasi zat terlarut dengan memakai beberapa sifat fisika dari aliran gas buangan. Yang kedua yaitu detektor yang merespons secara langsung zat terlarut. Dengan demikian akan mengukur laju alir masanya. Berikut bentuk dari kromatogram masing-masing detektor. Untuk yang pertama yaitu kromatogram yang diperoleh dengan detektor integral. Dan yang kedua yaitu kromatogram yang diperoleh dengan detektor diferensial. Dari bentuknya pun sudah diketahui bahwa terjadi perbedaan antara kromatogram yang satu dengan kromatogram yang lain. Dalam alat
kromatografi gas juga terdapat recorder. Apa itu recorder? Recorder yaitu alat bagian yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, yakni dengan cara membandingkan waktu retensi sampel dengan standar. Untuk analisis kuantitatif, yaitu dengan menghitung luas area maupun tinggi dari kromatogram. Hasil recorder adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Waktu yang digunakan oleh senyawa tertentu untuk bergerak melalui kolom menuju ke detektor disebut sebagai waktu retensi. Waktu ini diukur berdasarkan waktu dari saat sampel diinjeksikan pada titik di mana tampilan menunjukkan tinggi puncak maksimum untuk senyawa itu. Untuk penggunaan alat kromatografi gas, kelompok kami mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Susanti dengan judul Analisis Asam Valproat dalam Plasma secara Kromatografi Gas yang ditulis pada tahun 2010. Di dalam jurnal, alat kromatografi gas yang digunakan memiliki klasifikasi yaitu merek Shimadzu model GC17A yang dilengkapi dengan detektor ionisasi nyala, kolom kapiler CBP 10 dengan panjang 50 meter dan diameter dalam 0,5 mm. Pemroses data kelas GC Solution, integrator CBM 102. Di sini dapat dilihat pada gambar pertama, saat sampel diinjeksikan, sampel masih belum terpisah. Saat memasuki fase gas dan fase diam, maka sampel-sampel tersebut akan memisah menjadi partikel-partikel yang lebih sederhana atau partikel-partikel yang terkumpul sesuai dengan berat jenisnya. Nah, cara penggunaan di dalam jurnal tertulis bahwa yang pertama, membuat larutan induk natrium di valproat untuk mencari kondisi analisis optimum, maka dibuat larutan induk natrium di valproat 100 ppm. Lakukan modifikasi laju alir menjadi 1, 1,5, dan 2 mili per menit. Suhu injektor dan detektor yang digunakan adalah 250 derajat Celcius. Elusi dilakukan dengan suhu kolom terprogram 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 5 derajat Celcius per menit. Setelah itu, suhu kolom ditahan selama 1 menit, lalu dinaikkan sampai 150 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 2 derajat Celcius per menit. Setelah diperoleh waktu retensi, lalu dihitung faktor ikutan jumlah plat teoritis dan HTEP. Pada penelitian ini menggunakan kolom kapiler yang memiliki diameter kecil sehingga laju alir yang digunakan memiliki rentang antara 0,2 sampai 2 mili per menit. Pertimbangan variasi laju alir gas pembawa adalah diameter kolom yang digunakan. Sedangkan pertimbangan penetapan suhu injektor adalah suhu injektor harus diatur lebih tinggi daripada suhu kolom maksimum. Jadi, seluruh sampel akan menguap segera setelah sampel disuntikkan. Selain itu, suhu detektor disesuaikan dengan detektor yang digunakan. Untuk detektor ionisasi nyala, suhu detektor harus di atas 100 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kondensasi uap air, sehingga mengakibatkan pengkaratan pada detektor ionisasi nyala atau penghilangan sensitivitasnya. Hasil pengukuran didapatkan pada laju alir 1 mili per menit diperoleh waktu nilai N rata-rata 13442,8 dan HETP rata-rata 0,0372. Untuk laju alir 1,5 mili per menit didapatkan nilai N rata-rata 105.481,4 dan HETP rata-rata 0,0474. Dan yang terakhir, pada laju alir 2 mili per menit diperoleh nilai N rata-rata 13442,8 dan HETP rata-rata 0,0372. Dari ketiga kondisi tersebut dipilih laju alir sebesar 1 mili per menit karena memberikan nilai N terbesar dan HETP terkecil.
Berikut kromatogram larutan natrium divalproat yang telah diukur. Untuk yang gambar A atau gambar pertama yaitu hasil pengukuran dari 1 mili per menit. Yang B pengukuran 1,5 mili per menit dan yang C 2 mili per menit. Kelebihan kromatografi gas yaitu waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Jadi semakin panjang kolom maka akan bagus pemisahan yang terjadi. Gas mempunyai viskositas yang rendah. Kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam, yang dapat memisahkan hampir segala macam campuran. Teknik kromatografi kekurangan kromatografi gas yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan, serta pemisahan pada tingkat gram. Namun, pemisahan dalam tingkat penotauton sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Terima kasih atas perhatiannya, atas penyampaian tentang apa itu kromatografi gas. Dan setelahnya akan terputar video bagaimana penggunaan kromatografi gas terhadap sampel darah. Silakan diamati.